Itu pertama saya disambut dengan ular. Nah itu tiba-tiba tuh di pintu 2, di pintu depan itu, kanan kiri. Kalau kamu tamu baik, tinggal di sini nggak apa-apa. Tapi kalau tamu jahat, tolong ini bukan duniamu. Suara Malam memberikan kisah misteri yang terungkap dan bahkan belum terungkap. Malam ini, Suara Malam akan memberikan misteri yang bakal diungkap untuk malam hari ini. Malam hari ini, seperti biasa, Suara Malam akan menampilkan narasumber. Selamat malam, Pak Sukat. Selamat malam, Bapak Ali. Alhamdulillah, Pak Sukat sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah ngopi, Pak Sukat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngopi berkali-kali Nanti ini. kru bakal nyiapin kopi. Siap. Baik. Di kesempatan malam hari ini, narasumber kita akan mengungkap satu misteri yang dialami beliau sendiri, ya, bukan orang lain, beliau sendiri. Nah, tanpa berlama-lama, seperti biasa untuk para penggemar atau para penonton, siapkan dulu sesajennya, kopi, cemilan, dan lain-lain biar bisa konsentrasi untuk mendengarkan cerita di Suara Malam. Baik, silahkan Pak Sukat. Malam ini kita akan bercerita tentang apa? Oke. Saya masih tetap di Bogor. Ya, Jadi maaf bukan pamer. ya. Saya dulu pernah tinggal di Bogor, punya rumah tinggal di sana. Siap. Jadi saya waktu itu bikin rumah ya, paling ya di sana itu saya juga belum tahu. Maklum waktu itu saya masih baru di sana. Ceritanya saya beli tanah apa segala macam. Nah sekian bulan sekian tahun ceritanya rumah udah jadi. Nah itu saya sering ngomong sama istri saya, ayo pulang gitu kan, ayo pulang ke Bogor. Nah saya dengar kabar, Mang, listrik di rumah mati. Nah pas kebetulan udah berapa hari itu gelap. Akhirnya saya pulang ke sana, kan listrik masih token. Tempatnya gelap. Nah, udah berapa bulan itu posisi rumah gelap itu? Oh, baru 2 mingguan ya. 2 mingguan. Ya. Nah, setelah 2 minggu, ceritanya saya datang tuh Pak Ali, datang ke sana. Begitu masuk, kebiasaan saya ke rumah itu selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kewajiban seorang muslim. Ya. Itu memang keadaan gelap. Nggak kelihatan apa-apa ya? Ya, remang-remang lah. Nah, itu pertama saya disambut dengan ular. Kelihatannya kayak ular welang. Orang ulang. Iya. Nah, anehnya ular welang itu ada 2. Dah, laki atau perempuan kali ya? Wah, nggak ngerti dah. Oke. Saya nggak tahu jenisnya laki atau perempuan itu bagaimana. Namanya binatang kan, binatang melata. Itu pertama nyambut saya di pintu. Saya kaget. Saya sebelum mengucapkan salam itu kan masih di gawang ya, Pak. Ya, di pintu lah ya. Sebelum pintu. Belum pintu. Nah itu tiba-tiba tuh di pintu 2, di pintu depan itu, kanan kiri. Rupanya ada tamu. Saya jawab, kalau kamu tamu baik, tinggal di sini nggak apa-apa. Tapi kalau tamu jahat, tolong ini bukan duniamu. Itu nggak lama. Itu ular dua-duanya itu bisa pergi. Dengan sendirinya ya? Dengan sendirinya. Nah, setelah itu
saya ngisi listrik, tapi masih gelap, masih ngeraba-ngeraba. Di jendela lagi ada lagi Ular kurang bukan ular. Oh, bukan. Jadi kurang lebih sekitar jam 8:30, 9 itu burung hantu. Itu kedua kali burung hantu di jendela, di jendela. dengan hari yang sama, dengan waktu yang jam yang hampir berbeda. Ya. Ya, itu burung hantu itu ngeliatin saya terus, kan masih ngeraba-ngeraba pakai senter lah ya, cuman kan saya nggak ngeh kalau itu ada burung hantu. Matanya bulat gitu, keliut gitu kan. Nah, udah tuh balik. selang berapa kemudian, ya udah, ini bukan tempatmu, ini tempat nyata. Kalau emang kamu tamu baik nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi kalau jahat jangan tinggal di sini. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya nginep di situ. Itu kurang lebih sekitar jam 2. Itu saya nggak tidur ya. Itu di belakang rumah itu ada sumur. Tiba-tiba ada suara, entah itu dilempar batu, entah dilempar apa, saya nggak ngerti. Sumur itu bisa bunyi belang. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak ada yang ngelempar, itu nggak ada. Saya kan kaget, saya beraniin diri. Saya beraniin diri. Begitu saya lihat, kok nggak ada apa-apa. Dan anehnya goyangnya air itu nggak ada sama sekali. Begitu suara bleng itu kan saya langsung keluar tuh. Saya beraniin diri, ada apa sih? Saya bilang. Nah, udah tuh. Setelah jam berapa, kalau nggak salah kurang lebih sekitar jam 3-an ya. Jam 3-an ada suara gluduk. Kayak ada orang jalan. Dung. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Apa, suara apa? Tapi suaranya kenceng. Dung. Kayak orang apa ya? Kayak zaman dulu ada film raksasa itu loh. Dung. Saya perhatiin suaranya ada di belakang, samping sumur lagi. Ya Allah, terus sampai berhenti. Saya keluar dengan baca-baca ayat kursi lah ya. Dengan baca-baca ayat kursi saya beraniin. Tapi memang nggak kelihatan. Cuman itu arahnya ya remang-remang ya, tapi kelihatan badan gede banget Pak Ali. Badannya gede banget. Itu kayak apa ya? Dong. Ya Allah, astagfirullahaladzim, berhenti ya. Itu dengan hati saya membaca ayat kursi apa segala macam. Itu dengan melotot mata saya itu. Ya Allah, apa itu? Tuh bener-bener terdiam, cuman ya kayak apa ya, kayak orang melongo gitu loh ya. Kalau orang Jawa itu melongo, melotot gitu ya, apa ya, terpanah gitu. Kayak gitu Pak Ali. Saya sampai baca-baca, ya Allah, dari mulai jam 3 itu sampai pagi saya nggak bisa tidur. Ya kebiasaan saya memang kalau subuh melakukan sesuatu ya, sholat subuh apa itu. Nah di situ Pak Ali saya udah mulai tenang. Tuh di situ makanya saya itu kalau kemana-mana saya nggak lupa baca doa. Perjalanan pun juga baca doa, sampai rumah pun juga selalu seperti itu ya, minta dilindungin jangan sampai ada apa-apa gitu. Nah tapi ya memang wallahu alam, namanya kita manusia biasa, belum tentu seperti itu, melihat seperti itu. Nah makanya saya pun juga heran kalau ngelihat seperti itu. Kadang-kadang saya pernah suka nanya sama orang, wah itu mas sial atau apa gitu ya. Itu emang apa ya Pak Ali, saya nggak minta pengen ketemu seperti itu. Kalau dibilang ketemu itu dibilang sial enggak sih Pak. Bahkan orang dibilang bahwa ada dua hal, dalam artian itu memang dikasih kelebihan, kita bisa ngelihat karena tidak semua orang bisa ngelihat. Betul. Yang keduanya ya bisa juga itu sebagai anugerah sebenarnya, bahwa di sekitaran kita itu memang, apalagi seperti di rumah itu memang ada penghuninya, ini saya gitu loh penghuninya gitu. Biasanya seperti itu ya. Dibilang apa sih, kalau menurut saya tuh nggak kesana lah ya kan. Karena
saya bilang kan di Suara Malam ini itu mengungkit semua hal yang belum terungkap. Jadi ini merupakan suatu cerita yang orang jarang alami ya. Betul. Jadi sekali lagi buat Suara Malam, ini merupakan cerita yang memang harus diceritakan ya Pak. Ini pengalaman Bapak, meskipun udah lama tapi diceritakan kembali, ya itu suatu pengalaman yang berharga. Terima kasih Bapak Sukat. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat selalu. Amin. Ditunggu episode berikutnya, cerita berikutnya di Suara Malam ya. Oke, malam semakin dingin, suasana semakin rada merinding dikit lah ya. Tapi Suara Malam tetap bakal selalu memberikan suatu misteri yang bisa menarik, bahkan bisa menjadi pengalaman buat kita. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat kru yang sudah bersedia untuk menyiapkan ini semua. Terima kasih buat semuanya. Salam Suara Malam yang bakal mengungkit semua cerita tentang misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.